Dan yang paling berat yang dihadapi oleh Rasul adalah kaum munafikun, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia akan menikam dari belakang. Dan Rasul tidak bisa bertindak tegas. Kalau dengan orang kafir itu jelas berhadapan, perang Uhud jelas, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sudah jelas. Tapi ketika ada musuh dalam selimut, orang-orang munafikun, ini yang paling berat. Ya. Dan mohon maaf sekarang itu kaum munafikun jauh lebih banyak. Bahkan orang munafik itu lebih memusuhi Islam, lebih musuhi dakwah daripada orang kafir sekalipun. Baik, Ustaz. Ini kaitannya dengan pendekatan dakwah Nabi, Ustaz. Tadi kan disampaikan antara orang biasa dengan pembesar, beliau awalnya beda, kemudian tegur oleh Allah, ya. Tapi kaitannya dengan misalnya antara muslim non-muslim, ya, atau misalnya yang muslim ada yang awam, ada yang sudah berilmu. Ini bagaimana pendekatan dakwah kita, Ustaz? Nah itu yang karena gini, kita manusia itu intinya gini, siapapun kita, manusia itu punya keterbatasan. Dan syariat, ternyata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan kepada setiap manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kemampuan manusia itu berbeda-beda. Jangan membuat generalisir. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW, pendekatannya Rasulullah itu dengan siapa? Ada pertanyaan sama tapi jawabannya bisa berbeda. Itu Rasulullah. Ketika ada datang seorang yang biasa dia kurang ajar sama orang tuanya, dia mengatakan ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Ketika ada orang yang masih hurafat, pertanyaan sama, ayul a'mali afdol ya Rasulullah. La tusyrik billah. Nggak boleh mempersekutukan Allah. Ketika ada orang yang suka telat sholat, ayul a'mali afdol ya Rasulullah. Perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Jawab pertanyaan sama. Tapi orang ini karena suka telat sholat, as-sholatu alal waqtiha. Sholat pada tepat waktu. Jadi Rasulullah tahu persis dengan siapa dia bicara. Jadi ketika ada orang baru datang ke Masjid Nabawi, langsung kemudian kencing di tengah masjid. Sahabat marah, Rasul mengatakan, "Bentar, sabar. Dia orang nggak tahu. Selesaikan dulu, ambil air, kemudian goyur, beritahu bahwa ini masjid, nggak boleh kencing." Jadi begitu bijaknya. Ketika ada orang sholat, kemudian ada yang bersin, ada sampingnya kemudian menjawab, "Alhamdulillah, yarhamukallah." Jadi kayak bicara. Kemudian ada yang melotot gitu. Kemudian ada yang tepuk tangan. Jadi sudah berhenti. Setelah selesai sholat, Rasulullah balik. Siapa tadi yang bersih? Siapa yang tadi mengatakan yarhamukallah? Siapa kemudian yang tepuk tangan? Ingat, sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Tidak ada kata-kata kecuali tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Dan kalau ada yang salah, maka kalau laki-laki ucapkanlah subhanallah. Kalau perempuan dengan tepuk. Jadi mengingatkan kesalahan itu. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengajarkan dengan tidak menghinakan orang, tidak menjatuhkan harga martabat orang. Itu etika. Dan bagian dari etika juga, kalau kita misalnya sudah tahu ilmu, kemudian ada orang yang menyampaikan, mengajar kepada kita, jangan pernah kemudian kita mengatakan, "Oh, saya sudah tahu." Itu kan hilang berkah. Jadi kita sudah merasa lebih dari itu. Maka kalau kita sudah tahu, itu sebagai pengingat. Kalau kita belum tahu, itu tambah ilmu yang bermanfaat. Dan setiap kali yang berbeda pendapat dengan kita, jangan pernah kemudian kita defensif dulu. Karena ketika kita berdefensif, berarti kita sudah menutup kebenaran. Padahal bisa jadi pemahaman kita selama ini salah. Dan ternyata kebenaran itu sudah disampaikan yang baru itu. Atau sebaliknya, kalau dia menyampaikan salah, sementara kita sudah punya benar, kita akan pertegas kesalahan dia di mana. Dan kita dengan dengarkan. Dan biasanya penyakit orang yang berilmu itu sulit mendengar dan ingin menyampaikan, ingin jadi penasehat, tidak mau dinasehati. Padahal tawasobil haq wa tawasob itu jaminan yang tidak bisa ditinggalkan agar kita tidak menjadi orang yang khasirin. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasobil haq wa tawasob. Oleh karena itu terkait dengan ilmu tadi, yang kita bisa pelajari Rasulullah SAW, belajarnya itu niatnya karena Allah. Dan ketika sudah punya ilmu, Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan. Jadi tidak boleh kita kemudian diam, ilmu itu di dalam diri kita sendiri. Makanya yang sebaik-baiknya adalah belajar dan mengajarkan kembali.
Artinya perintah bagi kita semua, kita tidak hanya cukup belajar, punya ilmu, tapi kita harus menyampaikan. Dan tidak hanya menyampaikan, ternyata kita juga harus mengamalkan hal-hal yang itu mengikat kita. Wajib kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan tadi ketika menyampaikan, maka kemudian kepada siapa kita menyampaikan. Nggak bisa membuat generalisir. Orang yang tidak ngerti kemudian, apalagi kemudian ada yang mengatakannya, percuma baca Quran kalau salah-salah. Ketika mengatakan percuma, artinya dia menutup orang untuk belajar Al-Quran. Padahal dia bisa ngomong seperti itu, karena dia dulunya nggak bisa juga sama. Artinya dia pada posisi memposisikan orang-orang seperti dirinya yang sudah mahir dengan Al-Quran. Sementara ketika dia dulu tidak bisa, dia mungkin ketika ada yang menyampaikan itu kemudian akan mendemotivasi pada diri dia. Nah, oleh karena itulah maka ya berdakwalah sesuai dengan objek dakwah yang kita. Non muslim pun bagaimana perbedaan antara dakwah kepada yang muslim dan non muslim? Kalau ke non muslim itu kan dari akidah dulu. Nggak bisa kemudian hukum syara diterapkan atau didakwahkan kepada orang yang belum beriman. Jadi kalau untuk beriman kita dakwah akidahnya dulu. Jadi jangan seru kepada hukum syara kalau non muslim, tapi seru kepada akidah, pemahaman. Apa itu mana akidah? Dan kemudian seperti misalnya Syekh Taqiyuddin itu memberikan jalan pada kita tentang thoriqul iman, bagaimana membimbing akal, karena orang itu dibebani hukum taklif itu karena akal. Maka dari itu kita sentuh akalnya untuk menemukan keimanan yang sebenarnya. Yang selama ini mereka tidak dibangun dengan akal, imannya tidak dibangun dengan akal. Nah, hanya Islam saja dibangun dengan akal. Maka dari itu orang non muslim, dakwah kita kepada non muslim adalah dakwah akal dulu. Jangan pakai nakal, jangan pakai dalil dulu, tapi pakai akal. Dan sangat relevan sekarang ini. Jadi ketika kemudian kita cerita bebas, kita berdialog macam-macam, maka jangan berdialog dengan non muslim dengan pendekatan hukum syara atau tadi penerapan hukum syara dan seterusnya. Maka kemudian kalau penerapan hukum syara mereka mengatakan, ngeri banget ya, harus sholat, capek banget, harus sholat 5 waktu sehari semalam macam-macam. Karena kita salah. Tapi pendekatannya apa? Dari akidah dulu. Ketika akidahnya sudah benar dengan melalui proses berpikir yang benar dengan akliyah itu, jadi akidah akliyah namanya, maka otomatis pelaksanaan hukum syara udah tidak usah disuruh-suruh lagi. Dan itu yang terjadi para sahabat dulu. Jadi periode Makkiyah isinya coba ayat-ayat Al-Quran isinya tentang akidah. Baru terus syariah itu ketika periode Madinah. Ya Ustaz, kalau melihat kondisi umat kita ya hari ini, terutama di Indonesia ya, kita mayoritas muslim ya, 80% lebih. Tapi sepertinya pengamalan terhadap ajaran Islam, termasuk pemahaman mereka terhadap Islam yang sebenarnya sepertinya ada masalah ya. Bisa kita lihat dari banyak praktek yang kita lihat di masyarakat ya, jauh dari Islam. Nah, dalam konteks dakwah Ustaz, mendekati mereka atau mendakwahi mereka itu yang seperti apa yang barangkali bisa lebih efektif itu ya, agar mereka kemudian satu memahami Islam dengan benar, kedua juga mau mengamalkannya Ustaz. Iya. Jadi gini, kalau kita muslim, apa sih kenapa kok orang kok muslim tapi kok prakteknya tidak menjalankan syariat Islam, atau bahkan benci sama syariat Islam, bahkan ada yang jadi yang seperti ini ketika berhadapan dengan yang muslim seperti itu, maka treatment tetap kita benahi akidah. Karena masalah utama sekarang ini, kenapa kok do'fu syadid min fahmil Islam, sangat lemah memahami Islam, karena tidak ada motivasi spiritual dari dalam dirinya, karena masalah akidah. Orang sekarang beriman kepada Allah, rukun iman itu dihafal, tetapi tidak menjadi keimanan, tadi tasdikul jazm. Karena kalau seandainya rukun iman itu betul-betul tasdikul jazm, itu akan mendorong, gak usah disuruh. Dia beriman kepada Allah, otomatis dia akan menjalankan hukum Allah. Dia beriman kepada malaikat, otomatis setiap perbuatannya dia nyadari ada malaikat. Dan ketika dia beriman kepada kitab, dia yakin, maka kemudian kitab itu jadikan panduan hidupnya. Ketika dia beriman kepada Rasul, pasti Rasul menjadi suri toladannya. Dan ketika beriman kepada hari akhirat, dia yakin ada surga dan neraka. Makanya dalam doa sholat tahajud ditegaskan, itu kalau tiap malam mengatakan antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Kalau itu betul-betul menjadi pemahaman dia, meyakini itu, pelaksanaan syariat itu nggak usah disuruh-suruh. Jadi kenapa sekarang ini karena masalah utamanya akidahnya.
sebagian karena turunan, mereka kalau sudah muslim KTP-nya udah selesai. Ya. Dan ada pemahaman kan udah jadi Islam, nanti masih surga juga gitu, Ustaz. Walaupun masuk neraka dulu. Iya. Jadi seolah aman mereka. Iya. Masalahnya kan gini, kata Rasulullah, ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Kata sahabat, apakah ada? Siapa yang apa? Waman ata'ani ya dakhala jannah. Waman asani wa huwa ya'ba wa huwa aba. Jadi siapa yang taat padaku akan masuk surga, itu umatku. Tetapi siapa yang tidak, yang maksiat kepadaku, yang hidupnya bertentangan dengan apa yang aku bawa, aku perintahkan, ya dia nggak mau surga. Nah sekarang ini KTP-nya muslim, tapi nggak mau masuk surga. Udah tahu, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tapi yang dia tempuh jalan ke neraka. Dalam prakteknya makanya ucapan mencintai Rasul itu, ini momen Maulid Nabi, mencintai Rasul bukan dalam konteks peringatannya. Peringatan oke lah tradisi, bukan hukum syarat juga, karena cari dalil dimanapun nggak akan ketemu peringatan Maulid Nabi. Tapi itu dalam ekspresi mencintai kan gitu. Karena kan Allah menyatakan falladina amanu ma'ahu ya waziruhu wa nasaruhu wattabu an-nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wajaruhu, jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi, alladzina amanu bihi, maka kemudian dia memuliakan Nabi, kemudian dia menolong agamanya, kemudian mengikuti cahaya yang diturunkan besarnya itu benar Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dasarnya biasanya ayat ini, kemudian mereka memperingati Maulid Nabi. Tapi apakah benar memperingati itu bentuk memuliakan atau bentuk menolong? Karena lafal-lafal wazaruhu wa nasaruhu itu sesuatu yang mengikuti karakter orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Itulah jaminan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Nah, oleh karena itulah maka bentuk mencintai Nabi itu tidak hanya sekedar peringatan, tidak hanya sekedar ucapan mencintai Nabi, tetapi dalam praktek kenyataannya dia malah justru bermaksud kepada Nabi. Karena kata kunci mencintai Nabi itu sebagaimana disampaikan oleh Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambil. Apa yang perintahkan Rasul pada kalian laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul pada kalian tinggalkan. Dan kada bukti mencintai Allah pun maka kita mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jangan sampai kita nyebut cinta tapi cintanya cinta palsu. Cintanya cinta gombal. Iya. Ya Ustaz, Ustaz kan udah lama berkecimpung di dunia dakwah Ustaz. Kalau Ustaz memandang problem terbesar dakwah hari ini atau tantangan terbesar dakwah hari ini itu seperti apa dan mungkin bagaimana kita bisa melewati tantangan itu? Jadi kalau dakwah tanpa tantangan itu aneh. Berarti sebenarnya belum berdakwah. Intinya kenapa? Karena yang melaksanakan awal dakwah, yang punya tugas dakwah itu Rasul, dan kita bisa membaca bagaimana beratnya perjuangan Rasul. Ketika di periode Makkah luar biasa, beliau belum punya kekuatan, beliau menjadi minoritas dan selalu dipersekusi, diintimidasi, dikatakan majnun, dikatakan sahirun, dengan macam-macam. Pada sebelumnya komunitas mereka mengatakan beliau al-amin. Jadi begitu menyampaikan dakwah, ternyata beliau dipersekusi, bahkan kemudian diancam akan dibunuh. Tapi apakah beliau menyerah? Jawabannya tidak. Bahkan sampai terakhir ketika beliau tolabun nusrah, ketahui beliau sendirian. Dan beliau berdoa di sebuah kebunnya itu kebun orang kafir dan musuh gitu. Dan kemudian doa Rasulullah SAW dikabulkan. Dan ketika malaikat menawarkan, udah dihancurkan aja itu Taif, apa jawaban Rasul? Mereka orang yang belum paham, belum mengerti. Nanti akan lahir generasi pejuang-pejuang. Dan ternyata betul. Dan bagaimana ketika beliau berhijrah ke Madinah? Luar biasa tantangannya. Dan yang paling berat yang dihadapi Rasul adalah kaum munafikun, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia akan menikam dari belakang. Dan Rasul tidak bisa bertindak tegas. Kalau dengan orang kafir itu jelas,
berhadapan. Perang Uhud jelas, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya jelas. Tapi ketika ada musuh dalam selimut, orang-orang munafikun ini yang paling berat. Ya. Dan mohon maaf sekarang itu, kaum munafikunnya jauh lebih banyak. Bahkan orang munafik itu lebih memusuhi Islam, lebih musuhi dakwah daripada orang kafir sekalipun. Oleh karena itulah, ya, ini tantangan sebenarnya hampir sama. Apa yang dihadapi Rasul juga sama dengan yang dihadapi kita, gitu. Jadi cuman pertanyaannya, apakah kita istiqomah atau tidak? Yang paling berat ini ketika kita ada tantangan, sebenarnya itu hanya analisa kita aja, praduga kita. Oh, ini nanti gimana? Kehidupan kita sulit. Nanti kita gimana, diintimidasi, sumber kehidupan kita diputus macam-macam. Ini berarti masalah kita pun punya masalah. Bagaimana mungkin kita akan merubah umat sementara masalah kita pun belum selesai? Kita tidak yakin rezeki biadillahi wahda. La yasul mautu illa bintihi ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali ajal tiba. Sama saja kita dakwah atau tidak dakwah. Kalau ajal sudah tiba, sudah selesai. Sama saja kita kemudian dipersekusi orang atau tidak, kalau itu rezeki kita nggak akan berkurang, karena rezeki itu di tangan Allah yang ngaturnya. Dan itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat, terutama muhajirin, nggak ada satupun yang muhajirin yang dibina awal oleh Rasulullah yang kemudian jadi munafik atau kemudian yang murtad. Nggak ada satu. Kecuali setelah begitu banyaknya umat Muhammad ketika periode Madinah, kemudian muncullah kemudian komunitas-komunitas munafikun atau tadi orang-orang yang memang secara terang-terangan terbuka kemudian tidak menyukai. Oleh karena itulah maka istiqomahlah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kabar gembira yang luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah maknanya adalah dia tekad bulat dan beriman, dia konsekuen, konsisten. Maka kemudian Allah akan menurunkan malaikat. Di situ wajahnya tatanazzalu, artinya yang terus menerus akan turun malaikat. Ingat, malaikat itu gaib, jiwa kita gaib. Maka kemudian malaikat akan membisikkan kepada jiwa kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Sehingga orang-orang yang istiqomah hidupnya dia tidak takut, tidak sedih. Artinya orang yang bahagia. Dan ketika di ujung hayatnya maka akan turun malaikat, diberi perintah oleh Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira dengan surga yang telah disediakan. Artinya dengan istiqomah insya Allah kita husnul khotimah. Amin. Jangan pernah futur dari dakwah sebelum nyawa dicabut oleh Israel. Jangan pernah mencoba untuk kemudian berbuat maksiat, karena bisa jadi ajal tiba ketika kita futur dari dakwah, ajal tiba kita ketika kita bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, ini kaitannya dengan bagaimana kita itu mencontoh Nabi dalam bagaimana beliau ya menuntut ilmu atau pentingnya ilmu, kemudian yang kedua mengamalkan, mendakwahkan, termasuk bagaimana agar ilmu itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi kemudian kita betul-betul bisa mengamalkan, kemudian mendakwahkannya tadi Ustaz. Jadi doa yang harus kita panjatkan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Ada 3 frase yang harus kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikan manfaat untuk kami apa yang telah Engkau ajarkan. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita belajar ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikan manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat. Kita minta sama Allah agar Allah mengajarkan ilmu kepada kita. Tentunya yang dimaksud ilmu ada karena pemahaman yang maksudnya. Karena ilmu itu bukan hanya pengetahuan. Jadi kalau bukan hanya maklumat, kita bisa belajar tapi tidak diberi rezeki oleh Allah pemahaman. Karena ilmu itu adalah pengetahuan yang dengan pemahaman. Yang dia paham faktanya, kemudian dia dengan sendirinya dia akan melaksanakan itu karena dia paham. Makanya paham itu adalah rezeki. Kan ketika kita dulu waktu TK gitu ya, diajarkan itu ketika mau belajar itu warzuqna ilman nafi'an gitu ya. Jadi ternyata kita minta kepada Allah agar bermanfaat yang telah diajarkan Allah, dan ajarkan kepada kita apa yang bermanfaat. Wazidna ilman nafi'an. Dan kalau kita ilmu yang kemudian kita bermanfaat itu kita belajar, maka Allah akan
mengajarkan ilmu kepada kita. Dan ada ilmu yang Allah tambahkan tanpa kita belajar. Wazidna ilman nafian. Dan kalau Allah nambahkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita minta pada Allah agar yang telah Allah ajarkan pada kita bermanfaat. Dan ketika Allah mengajarkan ilmu, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan ada yang kita tidak belajar, tapi Allah tambahkan. Dan itu rizki, itu fahman, dari pemahaman. Nah, tentunya selain tadi berdoa, karena doa saja kalau tidak diamalkan, tidak menjalankan proses, dan tidak mungkin, maka thalabul ilmi adalah menjadi niat pertama ketika kita keluar rumah. Niatkan kita belajar ilmu, niatkan kita menyampaikan ilmu. Jadi kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat orang lain. Wa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kembali. Dan orang itu akan ditingkatkan derajatnya karena berilmu. Karena berilmu. Tetapi ingat, ilmu itu ketika kita bertambah, potensial kita menjadi sombong. Potensial kita akan ikuti iblis. Iblis itu ilmunya luar biasa, tapi aba wastakbar. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita nuntut ilmu, ketika kita menyampaikan ilmu, tetap membungkus hati kita niatnya lillahi ta'ala. Dan ini pekerjaan yang sangat berat. Karena ujian bagi orang berilmu adalah ikhlas. Iya, keikhlasan. Dan bisa jadi kita menjadi orang yang sombong karena ilmu. Iya. Jadi kesimpulannya tadi, kalau kita ingin mencontoh Rasul dalam bentuk ilmu, pertama cari ilmu sebagai sebuah motivasinya adalah sebagai kewajiban. Sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, itu akan menjadi dinilai ibadah oleh Allah. Dan setinggi-tingginya ibadah adalah memanfaatkan akal, menggunakan akal. Karena ibadah pun yang berupa syariat tanpa ilmu nggak diterima oleh Allah. Bahkan bisa jadi wailun, jadi celaka ya. Lil musallin, orang sholat. Kenapa? Dia alladzina hum an sholatim. Dia sholatnya sahun. Sahun itu artinya tidak dengan jiwa. Lalai. Alladzina yuraun. Dia sholatnya itu riya, ingin dilihat orang. Jadi semua amal kita itu pertama harus dengan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dapat ilmu. Wa man arada al akhirah wa alaihi bil ilmi. Dan kalau siapa yang ingin dapat akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang ingin keduanya dunia akhirat fa'alaihi bil ilmu. Maka itu dengan ilmu. Maka ya ajarkan anak kita itu ilmu. Jangan ajarkan kemudian main game, kemudian macam-macam. Jadi yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, habis waktunya untuk itu. Ajarkan anak kita. Dan tidak hanya kemudian jangan spesialisasi. Kita terbawa arus sekuler. Jadi anak kita suruh belajar ilmu agama saja. Begitu menghadapi kehidupan umum, bingung semua. Saya belajar wajib kifayah. Belajar sains dan teknologi, tadinya wajib kifayah. Tapi kalau umat butuh dan hanya dia yang menguasai, jadi fardu ain bagi dia. Dokter itu hukum asalnya fardu kifayah. Tetapi kalau dia hanya satu-satunya dokter di kampung itu, wajib fardu ain dia. Jadi fardu kifayah itu bisa berubah jadi fardu ain kalau tidak kecukupan. Karena kifayah itu kecukupan. Jadi mengurus jenazah itu kalau sudah ada yang sampai selesai, baru gugur yang lain, sakota anil bakin. Tetapi kalau masih hanya cuma berdua, fardu ain bagi dia, tidak boleh dia tinggalkan. Atau hanya bertiga gitu. Itulah hakikat fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bisa berubah jadi fardu ain. Demikian pula dakwah. Selama Islam belum diterapkan untuk kehidupan kita di dunia ini, maka selama itulah menjadi fardu ain bagi kita. Walaupun perintah fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetapi ingat, al khair bimana al Islam. Jadi selama al Islam belum diterapkan, bisa menjadi fardu ain bagi kita. Tanpa kita sadari, ada kemaksiatan yang kita lakukan ketika meninggalkan dakwah. Ketika tidak menyeru umat yad'una ilal khair, tidak ya'muruna bil ma'ruf, tidak yanhauna 'anil munkar. Kita bisa asik menuntut ilmu, asik menghafal Quran, tapi selesai di situ jadi hafalan kebanggaan sendiri, membiarkan kemungkaran di hadapan dia, dan membiarkan orang-orang tidak berbuat baik, ya karena dia tidak tahu. Padahal orang yang menutup ilmunya,
kitman namanya, maka nanti akan ditanya oleh Allah SWT, akan dimintai pertanggungjawaban, karena pendengaran, penglihatan, hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dan ingat juga, di antara investasi yang paling berharga ketika kita ada di alam barzah, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi amal jariah, Ustaz. Insyaallah. Baik, Ustaz, luar biasa nih apa yang kita perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa semua. Dan banyak sekali informasi yang tadi kita dapatkan, ilmu yang tentu juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustaz atas waktu dan perbincangannya pada kesempatan ini. Dan sobat muslim semua, kita sudah di penghujung waktu, dan ini juga adalah penghujung dari serial ya Momen Maulid Nabi. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan termasuk di sesi-sesi sebelumnya kaitan dengan bagaimana kita menjadikan momen Maulid Nabi itu lebih bermakna dengan kita mendalami apa yang beliau contohkan dalam kehidupannya, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, itu betul-betul bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bincang Peduli ini menjadi bagian dari upaya untuk terus kita berusaha ya mendakwakan Islam ya, dengan kemasan yang tentu santai dan mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak di antara kita semua. Saya Samsudin, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi insyaallah di sesi berikutnya. Siap, Sobat Muslim, insyaallah kita akan masih terus ya mengkaji bersama para narasumber, para guru kita semua, untuk terus mendalam Islam, dan mudah-mudahan Islam betul-betul bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pribadi, keluarga, tapi juga masyarakat dan negara, insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.